Begitu beliau mau puja dengan busana lengkap, kemudian beliau ingin untuk ke kamar kecil umpamanya, untuk membuang air kecil. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Beliau tidak bisa turun dengan berbusana lengkap begitu. Itu tidak bisa. Apalagi beliau sedang mau puja berbusana lengkap, sedang lapar, nanti membeli bakso, itu lebih tidak boleh lagi. Tidak boleh. Ya. Begitu beliau duduk gitu, melarang puja mantra dengan busana lengkap, diam sampai yajnya selesai. Tujuan seorang selinge, tujuan seorang pandita adalah untuk mencapai jalan kematian yang sempurna. Nah, setelah beliau ngelinggi Hang Weda, baru beliau sang pandita itu bisa nyurya sewana dan muput dalam tingkat-tingkat yang kecil, seperti paling tinggi lah Pulau Gemal. Paling tinggi Pulau Gemal. Begitu beliau selesai ngelinggi Hang Weda. Nah sekarang dilanjutkan dengan upacara mau pulang lingga, dengan harapan beliau ini bisa nantinya muput yang lebih tinggi daripada upacara itu sendiri. Seperti upacara nganteng linggih, yang hartawang, bahkan mengukur fitriyahnya yang besar. Mau pulang lingga, lingga itu sendiri adalah siwa. Jadi beliau benar-benar ngadegang siwa. Apa tandanya beliau ngadegang siwa itu? Om Swastiastu. Dumudi itu berada di Prabowo Wijayakan. Ratu Prana istri Nabi Sang Dahat Wangyang Ijam, Ida Pandita Nirmala Sandi Persidarau yang sudah bisa hadir pada acara ini yang sangat yang sucikan. Ida Pandita yang mau pulang minggu bertiga yang saya sucikan. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Parisada Provinsi Jawa Timur, Bapak Ketua Parisada Kabupaten, Kota yang berkesempatan dan hadir pada acara ini, yang Titiang hormati. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu umat sedharma yang berkumpul pada siang hari ini, yang sangat saya cintai, sangat saya hormati. Ring para pandita sareng sami, pinandita sareng sami yang saya muliakan. Titiang tidak banyak akan memberikan dharma wacana, mengingat juga Bapak dan Ibu sareng sami sampun gelisah begini, pajang lunas akan memohon amerta, tirta amerta setelah selesai melakukan persembahyang. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, Titiang sangat terharu yang luar biasa. Pada acara ini, pionalan dan upacara mempulang lingga yang tadi disuguhkan dengan tari wali, ya, tari rejang, dan lagi satunya tari sakral. Titiang melihat itu adalah tarian sakral yang cukup menantang matahari. Berjemur anak-anak kita tidak mundur. Luar biasa. Itulah namanya wali. Sehingga ada kata-kata puja wali.
puja wali yang dilaksanakan pada hari ini, Anggara Paing Pupu Sungsang Nemonen bertepatan dengan Purnamo ketiga. Dua acara berjalan dengan lancar. Yang di dalam random acara di tiang lihat, acara mungkin akan selesai jam 2 atau jam 3, tapi sekarang ini sudah sangat lancar sekali. Bahkan sebelum jam 12 sudah selesai. Di tiang teringat dengan waktu upacara Fitri Yadnya telepon beliau yang sebagai nabe, yang kita perkirakan telepon akan selesai sampai matahari terbenam. Ternyata jam siang juga, ya jam 2, jam 3 sudah bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, hari ini Piodalan disertai dengan Mepulang Linggo. Tadi sudah disinggung bahwa acara Mepulang Linggo ini kaitannya dengan upacara pediksan. Jadi beliau yang melakukan pediksan, beliau yang mendiksa, ini harus melanjutkan tahapan-tahapan seperti satu, ngelinggehan wedo, yang kedua mau pulang linggo. Begitu beliau habis mendiksa, beliau belum boleh muput upacara. Jangankan muput upacara, Nyuryo Sewano pun tidak bisa. Kalau setelah mendiksa, sebelum beliau itu ngelinggihang wede. Nah, setelah beliau ngelinggihang wede, baru beliau sang pandito itu bisa Nyuryo Sewano dan muput dalam tingkat-tingkat yang kecil. Seperti paling tinggi lah Pulau Gemal. Paling tinggi Pulau Gemal. Begitu beliau selesai ngelinggihang wede. Nah sekarang dilanjutkan dengan upacara Mepulang Linggo dengan harapan beliau ini bisa nantinya muput yang lebih tinggi daripada upacara itu sendiri. Seperti upacara Menteglingge, Nyangar Tawang, bahkan mengukur fitriyahnya yang besar. Jadi beliau sudah bisa. Setelah mau pulang linggo, beliau sudah bisa untuk muput menyelesaikan upacara yang tingkatannya lebih besar. Nampaknya istilah mau pulang linggo ini masih asing bagi kita. Mau pulang linggo, linggo itu sendiri adalah siwa. Jadi beliau benar-benar ngadegang siwa. Apa tandanya beliau ngadegang siwa itu? Di depan beliau tadi ada yang disebut dengan sirat linggo. Di depan beliau ada sirat linggo. Sirat biasa satu, kemudian yang satu sirat linggo. Jadi sirat linggo inilah yang dipulang, yang diadegkan, yang distanakan di Siwambo. Jadi Siwambo itu Siwambo. Setelah sirat linggo itu ada di Siwambo, sehingga lengkaplah linggo dan yoni itu. Di bawah Siwambo itu ada Tripada namanya. Tripada. Jadi ada tempatnya yang berkaki 3 itu. Jadi jelas Siwambo dan sirat linggo itu adalah lingga yoni yang sudah menyatu. Jadi beliau sudah bisa bebas untuk melaksanakan upacara yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang lebih terkesan lagi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PHDI Provinsi Bali, bagaimana sekarang upaya kita umat agar selalu
berdoa dan selalu memberikan semangat kepada beliau para pandita, mengingat dengan tugas beliau yang sangat berat. Diawali dengan mengawali mendikso itu ada yang disebut dengan mati raga. Mati raga itu luar biasa. Itu doa dan upacaranya seperti orang ngaben biasa. Itu yang disebut dengan mati raga. Tetapi yang lebih diutamakan adalah mati raga duesa. Jadi mati raga duesa yang dimaksud di sini adalah mengendalikan indria-indria yang masih walaku. Sehingga raga duesanya, indria-indria yang negatif itu sudah terlepas, duniawinya sudah terlepas. Dengan adanya terlepas duniawi ini, sehingga banyak pantangan-pantangan beliau yang sesuai dengan sesana yang ada. Sesana untuk beliau sang pandita itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada banyaknya 12 sesana. Di 12 sesana, dalam satu sesana, satu aturan sulingge itu memuat 12 aturan yang harus ditaati. Salah satu daripada sesana umpamanya siwa sesana. Seorang sulingge tidak boleh lagi terikat dengan duniawi. Seorang sulingge harus memilih makanan-makanan yang memang layak dimakan. Tidak boleh sembarangan seorang sulingge memakan daging-daging itu. Sudah ditentukan dalam sesana itu sendiri. Jadi seperti itu. Sampai-sampai sesana yang ada di sana itu mengatur bagaimana kalau seorang sulingge melakukan hubungan suami istri. Ya. Sampai itu diatur di sana. Jadi kebutuhan biologis beliau juga diatur di dalam sesana itu sendiri. Itu baru satu sesana. Jadi belum sesana-sesana yang lain. Dengan banyaknya keterikatan, banyaknya sesana yang mengikat, aturan yang mengikat beliau, dalam sebuah sastra menyebutkan tujuan utama dari seorang sulingge adalah mencapai jalan kematian yang utama. Ada menyebutkan tujuan seorang sulingge, tujuan seorang pandita adalah untuk mencapai jalan kematian yang sempurna. Oleh sebab itu, sebenarnya keinginan daripada menjadi seorang sulingge itu lebih pribadi. Tetapi karena umat membutuhkan, sekarang bersamaan berjalan dengan umat, kemudian keinginan pribadi ikhlas untuk melepaskan indria, memutuskan daripada duniawi itu sangat luar biasa. Sangat sulit Bapak dan Ibu Sudarma. Kita lihat saja tadi, kita mulai jam 7:30. Dari jam 7:30 beliau itu duduk dengan padmasana, dengan busana yang lengkap. Jadi busana yang lengkap, duduk berjam-jam itu tidak boleh meluruskan kaki, tidak boleh bergeser begini, tidak boleh. Kalau beliau tidak kuat dengan tapa berata yoga, itu sangat berisiko Bapak Ibu. Karena beliau, kita bayangkan saja, begitu beliau mau puja dengan busana lengkap, kemudian beliau ingin untuk ke kamar kecil umpamanya, untuk membuang air kecil, itu tidak bisa. Tidak bisa. Beliau tidak bisa turun dengan berbusana lengkap begitu. Tidak bisa. Apalagi beliau sedang mau puja berbusana lengkap, sedang lapar nanti membeli bakso, itu lebih tidak boleh lagi. Tidak boleh. Ya.
Begitu beliau duduk gitu melarang puja mantra dengan busana lengkap, diam sampai yadnya selesai. Itulah beratnya seorang sulingih. Duduk sekian jam. Maaf, saya seorang dalang, Ibu. Di Bali saya seorang dalang. Saya merasakan sendiri duduk 2 jam sampai 2,5 jam itu memainkan wayang itu. Ya, kalau kita 1 jam mau buang air kecil, cerita terputus. Sehingga kita lanjutkan ya kain sampai ke pakaian-pakaian ini basah semua, basah karena air kencing gitu. Harus kita tahan. Tapi tidak yakin kalau beliau ini ya, siap menjadi pendeta dengan tantangan seperti itu. Tidak boleh berkeliaran, tidak boleh turun dari busana lengkap itu, kecuali ada upacara taur resigana umpamanya. Jadi beliau itu berbusana lengkap di hadapan carung itu. Itu ada yang seperti itu. Yang saya maksud, umpamanya mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi pun ada sesanonya, tidak boleh kamar mandi yang dipakai orang. Kalau kita taati. Makanya di Bali kalau ibu-ibu dan bapak datang ke Besakeh, di sana ada di tempat toilet itu ada dibuatkan khusus yang disebut dengan, ada tulisannya peciring gitu. Jadi peciring. Jadi peciring itu khusus untuk sulingih-sulingih yang mau buang air kecil. Nah, jadi buang hal yang seperti itu, satu yang harus diketahui terkait dengan sesano itu, beliau ini melakukan sesuatu sedikit-sedikitnya harus pakai puja mantra, harus pakai mantra, sehingga beliau sang pandita disebut dengan Pandita Uweda Parago. Sedikit-sedikit harus dengan mantra. Nah, itulah sebabnya beratnya risiko seorang sulingih itu. Makanya agar disadari, yang sangat tersentuh sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur, kemudian bisik-bisik dengan Ketua Parisade di sini, di Blitar, Pak Lestari tadi, memang ada paguyuban berusaha untuk mensejahterakan sulingih yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya tidak perlu saya panjang lebar lagi. Jelasnya upacara mau pulang linggo ini tujuannya agar pandita lebih bebas untuk menguput upacara yang lebih besar, yang hartawan atau ngedeglingih dan sejenisnya. Itulah tujuannya upacara yang ada di sini. Kemudian terkait kenapa di sini, itu sangat istimewa. Istimewanya di mana beliau berdikso di sini, kemudian selesainya sampai tingkat mempulang linggo itu juga di sini. Itu sangat luar biasa. Dalam sumber sastra Raryangon, lontarnya sastra itu namanya lontar Raryangon. Itu menyebutkan sang sulingih, mereka yang akan menjadi pendeta, menjadi sulingih, sangat utama kalau mediksonya di pura. Jadi diutamakan kalau dapat di pura pusat. Kalau di Bali gitu, di sini kan tidak ada pura pusat, tetapi sudah di lingkungan tempat suci. Itu sangat utama. Dengan tatanan nista madya utama. Kalau di Bali tetap itu terlaksana pediksaan di pura, walaupun itu pediksaannya hanya lunas penglukatan, itu namanya pediksaan yang tingkat nista.
Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini memberikan hikmah yang luar biasa. Kemudian ide Sang Hyang Widiwasa lalu mencecingak, beliau senantiasa menganugerahkan kita kesehatan semuanya, semoga bahagia. Titiang sebagai akhir kata, kurang lebih daripada penyampaian Titiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu lagi Titiang bisa bertemu lagi dengan semeton-semeton Riki, semeton di sini di Blitar dan di Surabaya sudah, semeton di Blitar. Tadi malam Titiang juga baru nyampe di sini, sudah dapat rebok-rebok dengan bapak-bapak petani. Bagaimana hasil pertanian di sini? Wah, maju Pak, luar biasa. Harganya bagaimana? Wah, harganya sudah lewat mahal. Yang kira berlipat-lipat, tahu-tahu lewat mahal ya anjlok gitu. Ya, jadi yang sudah kena 1-0 baru sampai di sini. Tetapi itulah yang pertama kali untuk datang ke Pura Prabhawana, kemudian bertemu dengan umat Titi. Akan disepunika pada akhirnya yang aturkan para basanti. Om Santi 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 Om.